Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despin Surpita dari kelas PGSD 8 akan memenuhi tugas Filosofi Pendidikan Indonesia. Topik 5 mengenai koneksi antar materi. Mahasiswa membuat kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus. Topik 1. Perjalanan pendidikan nasional. Sebelum kemerdekaan, pada tahun 1854 beberapa bupati menginisiasi untuk mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Pada tahun 1854 juga lahir Sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1920, lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Setelah kemerdekaan, masyarakat Indonesia lebih mudah mendapatkan pendidikan. Sekolah sudah banyak dibuka, beasiswa pendidikan banyak, bahkan pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan 12 tahun. Kemudian pembelajaran pada abad 21 merupakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, mengintegrasi kemampuan literasi, kecakapan, keterampilan, sikap, serta penguasaan teknologi. Topik 2, yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya cara belajar dan interaksi peserta didik abad 21 tentu berbeda dengan peserta didik pertengahan dan akhir abad 20. Ki Hajar Dewantara juga menekankan terkait budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Selain itu juga, pengajaran yang dilakukan guru harus menekankan sistem Among, yaitu mampu memberikan tuntunan kepada peserta didik. Topik 3 mengenai identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia, di mana identitas ini terdiri dari bahasa, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan, dan dasar falsafah. Topik 4 mengenai Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa yang dirumuskan dalam dasar negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 visi manusia yang adil dan beradab, cita-cita kesatuan hidup berbangsa, dan penegakan hal dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam hidup berbangsa. Topik 5 mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan serta potensinya tanpa adanya tekanan atau belenggu dari faktor dalam dirinya maupun luar dirinya. Memerdekakan peserta didik yaitu hidup tidak diperintah. Artinya,
Peserta didik bisa menentukan arah tujuan atau memerintah dirinya sendiri. Yang kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Artinya, peserta didik mampu mandiri untuk menggapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu cakap mengatur hidup dengan tertib. Artinya, peserta didik harus mampu memiliki kemampuan mengatur dengan tertib dirinya sendiri. Kesimpulan, Indonesia telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Hal ini terjadi dimulai sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan sampai dengan saat ini. Indonesia telah melakukan perubahan serta penyesuaian pendidikan seperti gagasan Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan abad 21 yang pengerjaannya berbeda dengan abad 20. Selain itu, perkembangan ilmu teknologi juga menjadi salah satu faktor pendukung perubahan. Namun, Indonesia tetap berpedoman pada Pancasila sebagai landasan serta tetap memperhatikan entitas serta identitas manusia dalam perubahan pendidikan yang ada. Selain itu, pada abad 21 sudah seharusnya pendidikan mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan serta potensinya tanpa adanya tekanan atau belenggu dari faktor dalam dirinya maupun luar dirinya. Yang mana ada 3 prinsip yang harus dicapai, yaitu hidup tidak diperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, dan cakap mengatur hidup dengan tertib. Seperti contohnya implementasi dari beberapa sekolah yang telah memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik.